Sebelum memulai persidangan pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitia, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberikan hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan melihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, dan membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 1485 pidana B 2025 Pengadilan Negeri Surabaya akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pidana nomor 1485 PID B 2025 Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ananda Nuril Firdaus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Kami sudah siap, majelis hakim. Silakan panggil dan hadirkan ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Terdakwa telah hadir, yang mulia. Terima kasih. Saudara terdakwa, hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap? Siap, yang mulia. Baiklah. Saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama lengkap Ananda Nuril Firdaus. Lahir di Surabaya. Umur 21 tahun, 3 Agustus 2023. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jatiroso Barat, Gang 3, nomor 8, Surabaya. Agama Islam, pekerjaan swasta. Pendidikan SMK tidak lulus. Betul saudara terdakwa? Benar, yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Apakah saudara didampingi penasihat hukum? Ya, yang mulia. Baik. Kepada penasihat hukum, terdakwa silakan maju ke depan menyerahkan surat kuasa beserta kartu identitas peracaranya. Ia telah menyerahkan surat kuasa dan menyatakan siap mendampingi terdakwa selama proses persidangan. Surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Kami mohon agar hak terdakwa tetap diperhatikan selama persidangan berlangsung. Penuntut umum dipersilakan maju untuk memeriksanya.
Sudah? Clear? Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Siap yang mulia. Baik, silakan maju ke depan dan serahkan salinan dakwaan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Kedua, penasihat hukum nggak dapat. Yang ke penasihat hukum? Nah, sip ya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Bahwa terdakwa Nana Nurul Firdaus berdasarkan dengan maksud pada hari ini tanggal 2 Juni 2025 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu itu pada bulan Juni di tahun 2025 bertempat di halaman Jalan Muldiasari BPD Blok B 22 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, dan memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut. Bahwa pada waktu itu dan tempat tersebut Ananda Nurul Firdaus bersama Mahfud telah mengambil barang berupa 1 unit motor merek Honda tipe L1KK02I 33L1AT Honda Vario 160 tahun 2002 dengan nopol L6044 ABJ warna hitam, ada strip warna gold, nomor rangka MH IKFA 112NK 104810, nomor mesin KFA 1E 1104649, STNK atas nama saya Alfi Hendar Tama, alamat Jalan Mulyasari BPD Blok B 22 milik saksi Alfi Hendar Tama, tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Alfi Hendar Tama yang dilakukan dengan cara saat melintas di depan rumah Jalan Mulyasari BPD Blok B 22, Mahfud masuk ke dalam pagar menuju teras dan kemudian mengambil 1 unit motor sepeda dengan merek tipe L1KK02I 33L1AT Honda Vario 160 tahun 2022. Nopol L6004 ABJ warna hitam, ada strip warna gold, nota MH KFA 112NK 104810, nosin KFA 1E 1104649, STNK atas nama saya Alfi Hendar Tama, Jalan Mulyasari BPD Blok B 22 tersebut yang telah terparkir di depan teras rumah yang tidak dikunci strip dan membawanya keluar. Setelah berhasil mengambil, kemudian sepeda motor tersebut dinaiki oleh terdakwa lalu didorong oleh Mahfud sampai menuju rumah Mahfud di Jalan Tanah Merah Gang 3 Surabaya. Bahwa kemudian dengan menggunakan kunci T, terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dan menjualnya laku 4 juta rupiah, di mana terdakwa mendapat bagian sebesar 1.500.000 rupiah, sedangkan Mahfud mendapatkan bagian 2.500.000
Rp5.000 bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor merek Honda tipe L1KK 02Ki33L1 AT Honda Vario 160 tahun 2022 nomor L6044 KBJ warna hitam ada strip warna gold Noka MHI KFA 112 NKI 04810 Nosin KFA 1E 1104649 STNK atas nama saya Alfi Hendartama, alamat Jalan Mulyasari, BPJ, Blok B22 untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Alfi Hendartama menderita kerugian sebesar 25 juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 ke-5 KUH terpidana. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti atas dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Baik, saya mengerti. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Saya akan serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut yang mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi pada sidang, kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi, namun pada persidangan ini kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini ditunda majelis. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Itu gimana nih? Sidangnya ditunda ya? Oke. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 pukul 13.00 WIB dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Selasa tanggal 22 Juli 2025, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 1485 PIT B 2025 Pengadilan Negeri Surabaya akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Dihadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor rek perkara 1485 PIT B 2025 Pengadilan Negeri Surabaya dengan nama terdakwa Ananda Nuril Firdaus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik yang mulia, saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat.
Saudara terdakwa, apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Baik, sehat yang mulia. Saya siap mengikuti sidang karena saya sehat jasmani dan rohani. Saudara terdakwa, saya ingatkan saudara memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat saudara pada persidangan ini. Ya, yang mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap yang mulia. Agar pemeriksaan dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan hukum acara pidana. Ya, kami sependapat. Silakan dilanjutkan. Baik yang mulia. Saudara terdakwa, apakah benar barang bukti tersebut adalah bagian dari kendaraan yang Anda ketahui? Benar yang mulia. Dicatat sebagai alat bukti. Ya, barang bukti telah diperiksa dan dicatat dalam persidangan. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, Jaksa Penuntut 5 Umum? orang saksi dan siap untuk dihadirkan yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi ke-1 ke ruang sidang. Baik yang mulia, Panitera mohon hadirkan saksi atas nama Alfi Hendartama. Saksi atas nama Alfi Hendartama dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Saudara Jaksa Penuntut Umum, untuk saksi ini sebagai apa? Saksi di sini merupakan korban yang mulia. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini? Siap yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara, tolong dijelaskan. Baik yang mulia. Nama saya Hendartama, usia 28 tahun, lahir pada 22 Maret 1967. Alamat saya Jalan Nusa BPD, Blok B22, Surabaya. Pekerjaan saya pegawai negeri sipil. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus berjanji dan bersumpah terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersediakah untuk berjanji dan bersumpah? Siap yang mulia. Silakan berdiri. Baik, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji dan bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Saya berjanji dan bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Siap mengerti yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengenal atau memiliki hubungan terhadap terdakwa? Tidak kenal sama sekali yang mulia. Saudara saksi, apakah keterangan saudara di BAP itu sudah benar? Siap benar yang mulia. Kapan dan di mana saksi kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut? Kondisi yang mulia. Kondisinya pada saat itu tanggal kurang lebih 2 Juni 2025 malam hari
antara sekitar jam 9 sampai setengah 10 malam yang mulia. Pada saat itu saya hendak keluar rumah dan saya lihat motor Vario saya, sudah tidak ada di dalam rumah. Di manakah saksi memarkirkan sepeda motor tersebut? Motor saya parkir di halaman rumah, di mana itu di dalam pagar yang mulia. Tetapi memang tidak saya kunci setir yang mulia. Saudara Jaksa Penuntut Umum, silakan ajukan pertanyaan terhadap saksi. Baik yang mulia, saudara saksi, berapa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa? Seharga motor tersebut kurang lebih sekitar 25 juta rupiah. Cukup yang mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan kepada Anda ingin tanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Terima kasih kepada saudara saksi. Ingin saya tanyakan, kapan Anda menyadari sepeda motor Anda sekarang hilang atau telah dicuri? Pada saat hari itu saya mau keluar rumah malam hari, terus saya lihat kondisi motorku sudah tidak ada di halaman rumah. Pada saat saudara saksi mengetahui sepeda motor tersebut tidak berada pada tempatnya, apakah sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir di halaman rumah dan dalam keadaan tidak disetir? Ya, jadi motor itu memang tiap hari saya parkir di dalam halaman rumah, di mana itu di dalam pagar, tapi pada malam itu memang tidak saya kunci setir. Pada saat Anda mendapati sepeda motor Vario Anda tidak ada pada tempat, Anda juga mendapati gerbong Anda terbuka, apakah pada saat itu gerbang Anda sudah benar-benar terkunci? Seingat saya itu memang sudah terkunci pagarnya. Terus waktu saya lihat kondisi motor sudah tidak ada dan pagar dan gembok itu sudah ditutup. Saudara saksi, saya tanyakan lagi. Di saat penangkapan ditemukan plat dengan nomor polisi L6044ABJ. Apakah benar itu plat nomor sepeda motor Anda yang hilang? Benar yang mulia. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup majelis hakim. Baik, silakan Hakim anggota 1 pertanyaan untuk saudara saksi. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga saudara terkait hilangnya sepeda motor saudara? Ya, saya begitu tahu sepeda motor saya hilang, saya langsung menghubungi tetangga sekitar, termasuk keamanan di kompleks. Baik, cukup yang mulia. Silakan Hakim anggota 2 untuk melakukan pertanyaan kepada saksi. Tidak, saya rasa cukup yang mulia. Kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara? Benar yang mulia. Hakim anggota 1 dan Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan kepada saksi? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, kalau begitu, saudara terdakwa, apakah keterangan saudara saksi benar dan apakah Anda keberatan? Benar dan saya tidak keberatan yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Saya ucapkan terima kasih. Saksi ke-1 dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Saudara JPU, apakah ada saksi lain? Ada yang mulia. Penuntut umum, silakan hadirkan saksi kedua. Baik yang mulia, Panitera mohon hadirkan saksi atas nama Rizal Hamdi. Saksi atas nama Rizal Hamdi dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Baik, saudara saksi, silakan sebutkan identitas saudara. Saya Muhammad Rizal Hamdi, tanggal lahir 20 Juli 1988. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pegawai swasta. Saya bertempat tinggal di Mulyosari, Blok BPD, Blok B nomor 22. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus melaksanakan sumpah ataupun janji. Terlebih dahulu untuk saudara bersedia disumpah atau dijanji. Saya bersedia. Silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji dan bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Saya berjanji dan bersumpah bahwa saya menjadi saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar
akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia? Apakah saudara saksi mengenal terdakwa atau mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak sama sekali yang mulia. Apakah keterangan saudara dalam BAP penyidik sudah benar? Benar ya? Silakan saudara jelaskan apa yang saudara ketahui mengenai peristiwa dalam perkara ini. Peristiwa itu kejadiannya pada 2 Juli 2025. Kurang lebih waktunya jam 21.30 antara itu. Tiba-tiba saksi korban ngomong ke saya bahwa kendaraannya itu hilang di jam tersebut. Dari mana saudara mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang? Karena sebelumnya pada jam 9 itu saya masih melihat motornya di situ. Tapi setelah antara jam 21.30 motornya tiba-tiba udah gak ada dan si korban ngomong ke saya bahwa kendaraannya hilang. Baik, apakah saudara mengetahui ciri-ciri sepeda motor tersebut? Ciri-cirinya Vario 160. Baik, apakah penuntut umum dan penasihat hukum ada pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia, apakah benar Anda yang mengetahui kehadiran terdakwa sebelum terjadinya pencurian? Waktu itu cuman nggak notice kalau dia itu pelaku pengambilan motor. Aku kira juga cuman orang atau temennya dia yang datang aja. Kapan saudara melakukan pemerkosaan itu? Jam 21.30-an kurang lebih. Baik, lalu apa lagi yang Anda ketahui dari kejadian tersebut? Sudah tidak ada lagi sih, karena pikir saya juga nggak ada kejadian pencurian itu. Baik, cukup yang mulia. Penasihat hukum? Saya akan menanyakan pertanyaan mengenai saksi berapa? 3, 2. Nah, pertanyaannya mengenai apakah saudara melihat secara langsung peristiwa pengambilan sepeda motor tersebut? Kalau pengambilan langsung sih saya nggak, cuman kemarin itu aku lihat sepertinya bukan orang yang mau ngambil, cuman setelah korban ngomong ke saya kan pulang ke tangganya sebelah, itu baru saya tahu kalau itu kehilangan motor. Sebelumnya nggak kepikiran kalau itu bakalan dipaling. Cukup yang mulia. Hakim anggota 1, hakim anggota 2, ada pertanyaan untuk saksi 2? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, kalau begitu saudara terdakwa, apakah keterangan saudara saksi benar dan apakah Anda keberatan? Dan yang mulia, dan saya tidak keberatan. Baik, keterangan saksi 2 dicatat dalam berita acara sidang. Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada saksi lain? Ada yang mulia. Penuntut umum silakan hadirkan saksi ketiga. Baik, untuk saksi ketiga bagi panitera dimohon untuk dipanggil ke ruang sidang. Saksi atas nama Zafia Irma Wulandari memasuki ruang sidang. Silakan duduk, Mbak. Saudara saksi ketiga, sebutkan identitas saudara saksi. Nama saya Zafia Irma Wulandari, tanggal lahir 12 Desember 1999, umur saya 26 tahun. Saya swasta, tempat tinggal saya Jalan Puryosari, BPD, Blok B 22. Baik, sebelum memberikan keterangan pada persidangan hari ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri.
Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji dan bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Saya berjanji dan bersumpah dalam acara perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi telah berjanji dan bersumpah. Untuk itu kami berharap saudara saksi memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka saudara saksi kalau tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun menurut pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Apakah saudara saksi mengenal terdakwa atau mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Apakah keterangan saudara dalam BAP penyidik sudah benar? Benar, yang mulia. Silakan saudara jelaskan apa yang saudara ketahui mengenai peristiwa tersebut. Jadi sepengetahuan saya itu pada tanggal tersebut sekitar jam 9 malam itu saya di depan teras rumah. Saya memang melihat ada yang mengambil motor korban. Lalu saya tidak curiga dulu karena saya kira itu motor milik bukan. Maksud saya itu teman ini korban. Dari mana saudara mengetahui bahwa motor tersebut telah hilang? Saya tahu dari cerita warga sekitar. Apakah saudara mengetahui ciri-ciri motor yang hilang tersebut? Pas ingat saya itu warna hitam, tapi ciri-cirinya saya lupa. Baik, apakah penuntut umum dan penasihat hukum ada pertanyaan untuk saksi 3? Apakah saudara tidak saya tidak melihat wajah pelaku karena itu kondisinya malam. Apakah saudara tidak curiga bahwa itu sedang terjadi pencurian? Saya tidak curiga yang mulia karena saya kira itu teman korban. Apa motif saudara terkait saya? Saya ingin menuntut berulang karena itu sudah. Apakah ada pertanyaan lain penasihat hukum terdakwa? Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Saya ucapkan terima kasih. Saksi ketiga dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada saksi lain? Ada yang mulia. Penuntut umum silakan hadirkan saksi keempat. Kepada pengacara, mohon hadirkan saksi keempat ke ruang sidang. Saksi atas nama Nagara Salani memasuki ruang sidang. Silakan duduk, saksi keempat. Saudara saksi, silakan sebutkan identitas saudara. Terima kasih yang mulia. Saya sendiri dengan Nagara Salani, saya lahir tanggal 14 Oktober 1999. Saya berumur 26 tahun, pekerjaan saya pegawai swasta. Tempat tinggal saya di Jalan Mulyosari, BPD, Blok B22, Surabaya. Baik, saudara saksi, sebelum Anda memberikan keterangan di persidangan pada hari ini, menurut undang-undang, saudara akan dan harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji dan bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Saya berjanji dan bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur pada pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Tidak yang mulia.
Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti, yang mulia. Terkait pencurian motor dari tetangga saya sendiri. Baik, silakan jaksa penuntut umum jika ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saksi. Ada, yang mulia. Apakah benar Anda yang mengetahui kehadiran terdakwa sebelum terjadinya pencurian? Ya, benar. Saya memperbaiki bahwasannya terdakwa sendiri bersama dengan temannya tadi, Mahfud. Saya melihat bahwasannya terdakwa dan temannya memasuki ketika saya akan membeli makanan keluar dari tempat tinggal saya. Memang pada awalnya saya pikir terdakwa ini tetangganya tamu dari tetangga saya gitu. Kapan saudara melakukan pemeriksaan itu? Mungkin sekitar pukul 8 malam. Baik, lalu apa lagi yang Anda ketahui dari kejadian tersebut? Tadi mengenai saya berangkat untuk membeli makan, dan setelah saya kembali ternyata terdakwa sudah membawa motor Vario keluar dari pemukiman. Pada awalnya memang saya berpikir bahwasannya terdakwa ini merupakan keluarga atau teman dekat dari korban, sehingga mungkin sudah mendapatkan izin untuk mengendarai motor tersebut. Gitu. Baik, cukup, yang mulia. Silakan hakim anggota, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup yang mulia. Cukup, yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Cukup, yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar, yang mulia. Baik, saudara saksi, terima kasih atas keterangan Anda. Anda boleh meninggalkan ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Ada, yang mulia. Tolong dihadirkan. Kepada Bantra, mohon hadirkan saksi atas nama Jumartin ke ruang sidang. Saksi atas nama Joy Martin dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Baik, saudara saksi, terima kasih telah hadir pada persidangan hari ini. Sebutkan identitas saudara saksi. Baik, yang mulia. Saya Jumartin Santoso, kelahiran 8 Juni 1999, umur 26 tahun, pekerjaan kait swasta. Warga negara? Warga negara? Warga negara di mana? Warga negara Indonesia. Indonesia ya? Iya. Oke. Tempat tinggal saya di Jalan Kalibutan. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Iya, yang mulia. Silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji dan bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Saya berjanji dan bersumpah menjadi saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dan tidak. Silakan duduk. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudara memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun menurut pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Seperti yang ini. Apakah saudara mengenal dengan terdakwa? Benar yang mulia. Coba dilihat dulu. Mengenal ya? Benar. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara saksi, jelaskan mengapa saudara dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini. Saya membeli 1 unit motor dari terdakwa yang mulia.
Kapan dan di mana jual beli sepeda motor tersebut dilakukan? Di rumah kontrakan terdakwa tanggal 3 Juni 2025. Tanggal 3 atau tanggal 7? 3. Apakah pada saat itu saudara mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian? Tidak ya. Kenapa tidak? Kan kita kalau beli itu harus tahu STNK-nya, BPKB-nya. Ya, mereka terdakwa bilang kalau itu punyanya sendiri ya. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada penuntut umum. Apakah ada pertanyaan? Selanjutnya kami beri kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang mulia. Silakan. Saudara saksi, benar saudara membeli sepeda motor tersebut secara sukarela dari terdakwa? Ya. Berapa saudara saksi membeli motor terdakwa? 4 juta rupiah. Apakah pada saat membeli sepeda motor tersebut terdakwa menggunakan kekerasan atau pemaksaan terhadap saudara? Saya tidak menggunakan kekerasan. Apakah terdakwa menyampaikan kepada saudara bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan? Tidak, dia bilang itu punyanya sendiri. Apakah keterangan tersebut membuat saudara yakin untuk membeli sepeda motor tersebut? Ya. Apakah saudara mendapatkan keuntungan apapun dari terdakwa dalam perkara ini? Ya. Apakah benar saudara baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian setelah diakui oleh pihak kepolisian? Karena saya baru mengetahuinya. Dengan demikian dapat kami sebutkan bahwa saudara tidak mengetahui dan tidak pernah tahu bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian pada saat transaksi. Tidak ada lagi pertanyaan yang mulia. Baik. Saudara penuntut umum, apakah ada saksi lain? Cukup yang mulia. Hakim Anggota, apakah ada pertanyaan? Baik, saudara saksi, terima kasih atas keterangan Anda pada persidangan hari ini. Anda dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik yang mulia. Oke, kita berembuk ya. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada saksi lain? Cukup yang mulia. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2025 jam 09.00 WIB dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada JPU agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini Selasa tanggal 29 Juli 2025, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 1485 PIT-B 2025 Pengadilan Negeri Surabaya akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dalam acara pemeriksaan terdakwa dengan nomor registrasi perkara 1485
PIT B 2025 Pengadilan Negeri Surabaya dengan nama terdakwa Ananda Nuril Firdaus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat kembali di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada hari ini. Baiklah, sebagaimana identitas saudara yang sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Tidak, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah benar barang ini adalah bagian dari barang yang saudara curi? Benar, Yang Mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pencurian? Benar. Saudara terdakwa, apakah sebelumnya pernah merencanakan pencurian tersebut? Saya dengan Mahfud itu sudah merencanakan pencurian tersebut karena tahu kondisi rumahnya lagi sepi dan gelap. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor? Pernah, mungkin 2 atau 3 kali. Coba saudara jelaskan, apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pencurian tersebut? Yang sama Mahfud itu. Saudara coba jelaskan kronologi saudara melakukan pencurian tersebut. Pada saat itu sekitar pukul 9 malam, saya dengan Mahfud itu mau melakukan pencurian dan pada saat itu kami lewat depan rumah tersebut dan melihat rumah tersebut itu sepi dan gelap. Dan pada saat itu saya sama Mahfud langsung berhenti di depan rumah dan Mahfud masuk ke dalam dengan melompat pagar. Habis itu membobol kunci pagarnya, lalu motornya dibawa keluar. Habis itu motornya dibobol pakai obeng di luar pagar. Kemudian saudara apakan motor milik korban? Saudara apakan motor milik korban? Apakah saudara jual atau seperti apa? Oh, sudah saya jual. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari saya cukup. Apakah saudara penasihat hukum ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada terdakwa? Ada Yang Mulia, terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Sudah. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Sudah, saya sudah mengakui semua. Berarti saat saudara melakukan pencurian itu, benarkah Anda yang mengajak terlebih dahulu dan rekan Anda yang masuk serta mengambil sepeda motor Anda dan menuduhkan Anda itu hanya menunggu di luar? Benar, saya hanya menunggu di luar. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Iya, saya tahu. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari kami sudah cukup. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan kepada terdakwa? Cukup, Yang Mulia. Baik, sidang saya nyatakan selesai. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutan pidananya? Untuk tuntutan pidana belum siap, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda. Oke, gimana? Tunda ya? Ini belum siap soalnya. Baik, menimbang bahwa jaksa penuntut umum belum siap dengan tuntutan pidananya,
Maka untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum agar dapat memberikan tuntutan pidananya, pada persidangan berikutnya majelis hakim berpendapat sidang perlu ditunda. Dengan demikian, sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa serta menyiapkan tuntutan pidananya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan tersebut. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 1485 PIT-B 2025 Pengadilan Negeri Surabaya akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara sidang tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor registrasi perkara 1485 PIT-B 2025 Pengadilan Negeri Surabaya dengan nama terdakwa Ananda Nuril Firdaus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk jaksa penuntut umum hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, kita terus. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia, dan saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, saya ingatkan supaya saudara memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat saudara pada persidangan ini. Baik, yang mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh saudara jaksa penuntut umum. Apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia. Lanjutkan. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ananda Nuril bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1, 4, 5 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ananda Nuril dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara. 3. Menetapkan barang bukti berupa fotokopi berkas STNK yang sudah dilegalisir dari Disik. 4. Menetapkan supaya terdakwa Ananda Nuril untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Selasa pada tanggal 5 Agustus 2025. Oke, untuk bagaimana penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan pembelaan atau pledoi? Kami akan mengajukan pembelaan, tapi kami mohon waktu untuk klarifikasi mengenai Oke. Baik. Menimbang bahwa untuk memberikan kesempatan kepada
penasihat hukum terdakwa dan terdakwa atas pembelaan atau pledoinya, Majelis Hakim berpendapat sidang perlu ditunda. Dengan demikian, sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB. Dengan perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Pada hari ini, Selasa tanggal 12 Agustus 2025, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 1485 PIT-B 2025 Pengadilan Negeri Surabaya akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor registrasi perkara 1485 PIT-B 2025 Pengadilan Negeri Surabaya dengan nama terdakwa Ananda Nuril Firdaus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk jaksa penuntut umum, mohon hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, majelis. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia, dan saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saya ingatkan saudara terdakwa supaya saudara memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat saudara pada persidangan ini. Ya yang mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan atau pledoi oleh terdakwa. Apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia. Silakan. Menuntut umum. Sebelumnya, mohon maaf yang mulia, saya melakukan ini karena terpaksa, karena saya telah membunuh keluarga dan saya telah menyesal melakukan ini semua. Dan saya berharap pada keringanan untuk saya. Baik, penasihat hukum terdakwa bisa dibacakan. Bacakan pledoinya. Baik, yang mulia. Pledoi penasihat hukum terdakwa perkara nomor 1485 PIT 2025 Pengadilan Negeri Surabaya. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pertama-tama kami selaku penasihat hukum terdakwa Ananda Nuril Firdaus menyampaikan pledoi atau pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Pledoi ini kami sampaikan sebagai bentuk pelaksanaan hak konstitusional terdakwa sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang mulia Majelis Hakim, pertama-tama kami tidak pernah memetik bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Terdakwa sejak awal persidangan bersikap kooperatif, jujur, dan mengakui perbuatannya tanpa berbelit-belit. Sikap tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memiliki itikat baik dan kesadaran hukum. Pengakuan terdakwa yang konsisten sejak pemeriksaan penyidikan hingga persidangan merupakan hal yang patut dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan
bagaimana praktik peradilan pidana selama ini. Yang mulia Majelis Hakim, kami juga memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan latar belakang pribadi terdakwa. Berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan bukan karena niat jahat yang terencana secara matang, melainkan didorong oleh kondisi ekonomi yang sulit. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berada dalam kondisi keterdesakan ekonomi. Kami menyadari bahwa alasan ekonomi tidak dapat membenarkan suatu tindak pidana, namun kondisi tersebut layak dipertimbangkan sebagai faktor sosiologis dalam penjatuhan pidana, agar putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Yang mulia Majelis Hakim, dalam perkara ini, terdakwa bukanlah pelaku utama yang merencanakan dan mengeksekusi seluruh perbuatan pencurian. Berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, peran aktif justru dilakukan oleh rekan terdakwa yang saat ini masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO, yaitu saudara Mahfud. Terdakwa hanya ikut serta dan tidak menikmati hasil kejahatan secara dominan, di mana bagian yang diterima terdakwa jauh lebih kecil dibandingkan rekan pelaku lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran terdakwa bersifat turut serta, bukan sebagai pelaku utama. Yang mulia Majelis Hakim, selain itu terdakwa telah menunjukkan kesalahan yang mendalam atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Terdakwa menyadari sepenuhnya akibat hukum dan perbuatannya dan sifat siap bertanggung jawabnya. Kami percaya bahwa tujuan pemindanaan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang mulia Majelis Hakim, berdasarkan seluruh uraian tersebut dengan segala kerendahan hati kami, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa, mempertimbangkan sikap sopan, kooperatif, dan penyesalan terdakwa sebagai keadaan yang meringankan, menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dengan memperhatikan rasa keadilan, kemanusiaan, dan masa depan terdakwa. Demikian pledoi ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim. Kami ucapkan terima kasih. Baik, jaksa penuntut umum, bagaimana tanggapannya atas pembacaan pledoi tersebut? Mohon dengarnya putusan Majelis Hakim. Baik, menimbang bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam menentukan putusan, Majelis Hakim berpendapat sidang perlu ditunda. Dengan demikian, sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Agustus 2025, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 1485 PIT B 2025 Pengadilan Negeri Surabaya akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor registrasi perkara 1485 PIT B 2025 Pengadilan Negeri Surabaya dengan nama terdakwa Ananda Nuril Firdaus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk jaksa penuntut umum, tolong dan mohon untuk hadapkan terdakwa dalam ruang sidang. Baik, Majelis.
Saudara terdakwa, apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti perjalanan persidangan? Ya, saya siap dan saya sehat. Saudara terdakwa, saya ingatkan saudara supaya memperhatikan segala sesuatu yang dengar dan dilihat saudara pada persidangan ini. Saya ingatkan supaya saudara memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat saudara pada persidangan ini. Baik, yang mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan selanjutnya untuk terdakwa dan jaksa penuntut umum agar memperhatikan dengan seksama putusan ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Ananda Nuril Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan. Ditetapkan barang bukti berupa fotokopi berkas STNK yang sudah dilegalisir dari leasing terlampir dalam berkas perkara, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, dan untuk hak-hak terdakwa sebagai berikut: segera menerima atau menolak putusan, mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ia menolak putusan, mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Baik, dengan demikian putusan majelis hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 1485 PIT B 2025 Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ananda Nuril Firdaus dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Kembali ya.